Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septiani dengan NIM 12030505158. Saya dari kekhususan Perdata B. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai perlindungan hukum terhadap nasabah bank asing di Indonesia. Adapun pokok pembahasan yang akan dibahas yaitu ada latar belakang masalah, objek dan fenomena, ketentuan yang mengatur tentang izin usaha bank asing di Indonesia, perlindungan hukum menurut ketentuan perbankan, perlindungan hukum menurut KUH Perdata, lembaga penjamin simpanan, lalu yang terakhir ada kesimpulan. Langsung saja kepada yang pertama, yaitu latar belakang masalah. Bank asing turut mengembangkan sistem perbankan di Indonesia. Bank Sentral Indonesia juga dikenal sebagai Bank Indonesia, yang didirikan pada tahun 1827. Pemerintah telah menetapkan aturan yang melarang hal-hal tertentu. Pada tahun 1968, pemerintah mengizinkan 10 bank asing membuka cabang di Indonesia. Bank-bank ini termasuk 9 cabang luar negeri dan 1 bank asing. Ketika dua orang atau lebih bekerja sama, maka dapat mencapai lebih banyak daripada jika bekerja sendirian. 10 bank berbeda dibuka di Amerika Serikat pada tahun 1800-an. Bank-bank ini adalah National Bank of New York City, kemudian dikenal dengan Citibank, Bank of America, Chase Manhattan Bank, American Express Bank, The Charter Bank, kemudian dikenal dengan Standard Chartered, Algemeen Bank Nederland, kemudian dikenal dengan ABN AMRO, Deutsche Bank Hong Kong, dan Shanghai Banking Corporation atau HSBC, dan Bank of Tokyo. Ketika bank asing mulai beroperasi di suatu negara, maka bank tersebut dapat membantu sektor perbankan lokal dengan memberikan lebih banyak pilihan bagi pelanggan. Lalu selanjutnya, objek dan fenomena. Di sini yang menjadi objek riset merupakan nasabah bank serta bank itu sendiri. Sebab seperti yang kita tahu bersama, nasabah mempunyai proteksi hukum, sama seperti bank asing. Dengan peran yang setara dengan bank asing, bank universal dalam negara, Bank Indonesia selaku otoritas pengatur serta pengawas bank universal di Indonesia, dan memperlakukan bank setara luar negeri. Perlakuan seragam meliputi evaluasi tingkatan kesehatan bank dan syarat Bank Nasional Indonesia. Tetapi tidak terdapat undang-undang serta peraturan spesial yang mengendalikan bank asing di Indonesia. Sebab peraturan perundang-undangan di Indonesia tidak secara tegas mengendalikan ikatan hukum antara nasabah serta bank, hingga proteksi hukum nasabah bank asing paling utama ialah aksi penangkalan. Lalu selanjutnya, ketentuan yang mengatur tentang izin usaha bank asing di Indonesia. Ada undang-undang yang mengatur izin usaha. Undang-undang ini bervariasi bergantung pada jenis usaha yang dilakukan bank asing di Indonesia. Pada tahun 1998, ada 10 undang-undang baru disahkan. Undang-undang ini mengubah cara kerja pemerintah dan apa yang dapat dilakukan oleh pemerintah. Usaha yang menghimpun uang dari masyarakat terlebih dahulu harus mendapatkan izin usaha dari pemerintah Indonesia, kecuali kegiatan tersebut diatur dengan undang-undang itu sendiri. Pasal 16 ayat 1 mengatakan bahwa penghimpunan uang dari masyarakat harus dilakukan dengan hati-hati, karena penting untuk melindungi kepentingan masyarakat yang uangnya dihimpun. Untuk mendapatkan izin usaha bank umum atau bank perkreditan rakyat, bank harus memenuhi persyaratan tertentu. Cara sebuah organisasi diatur mempengaruhi bagaimana ia dikelola. Untuk mendapatkan izin usaha sebagai Bank Umum atau BPR, Bank Indonesia harus memenuhi persyaratan tertentu, seperti mampu bersaing secara sehat dan tidak memonopoli wilayah tertentu. Pembangunan ekonomi nasional merupakan proses yang membantu menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan perekonomian. Ini dilakukan dengan bekerja sama dengan bisnis dan organisasi lain untuk memastikan bahwa mereka melakukan yang terbaik untuk menghasilkan barang dan jasa yang diperlukan dan berguna. Beberapa hal dalam hidup memang membingungkan, tetapi kita dapat mengetahui dengan melihat fakta. Materi selanjutnya yaitu mengenai perlindungan hukum menurut ketentuan perbankan.
Terdapat ketentuan dalam Undang-Undang Perbankan yang secara jelas mengatur tentang isi prinsip kehati-hatian, yaitu pasal 29 ayat 2, ayat 3, dan ayat 4 Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998. Dalam sejarah perbankan di Indonesia, ketentuan prudent banking telah dituangkan dalam beberapa paket deregulasi, seperti paket deregulasi 25 Maret 1989. Ada beberapa, yaitu A. Beberapa bank tidak selalu dapat mengembalikan uang mereka, jadi penting untuk berhati-hati saat memilihnya. Lalu B. Hukum perbankan melindungi nasabah secara implisit, artinya nasabah bisa mendapatkan perlindungan jika mengikuti aturan yang ditetapkan bank. Lalu C. Prinsip kehati-hatian perbankan adalah aturan yang mengatakan bank harus berhati-hati dengan uangnya agar tidak kehilangan kepercayaan publik. Undang-undang perbankan memiliki aturan khusus tentang bagaimana prinsip kehati-hatian seharusnya digunakan. Lalu D, menurut sistem perbankan Indonesia, perlindungan dana simpanan nasabah dapat dilakukan dengan dua cara. Lalu yang terakhir, perlindungan secara eksplisit, yaitu perlindungan melalui pembentukan suatu lembaga yang menjamin simpanan masyarakat sehingga apabila bank mengalami kegagalan, lembaga tersebut yang akan mengganti dana masyarakat yang disimpan pada bank yang gagal tersebut. Selanjutnya, perlindungan hukum menurut KUH Perdata. Berdasarkan pasal 1365 KUH Perdata, ditentukan bahwa perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian pada orang lain memaksa orang yang bersalah menimbulkan kerugian itu untuk membayar ganti rugi asuransi simpanan atau deposit insurance scheme. Sebagaimana diketahui, tujuan utama Bank Indonesia adalah mendukung pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat pada umumnya. Sedangkan fungsi utama Bank Indonesia yaitu tetap sebagai perantara menghimpun uang dan transfer dana publik dari sektor defisit surplus. Selanjutnya, lembaga penjamin simpanan. Lembaga penjamin simpanan diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang pembentukan lembaga penjamin simpanan, merupakan dasar hukum bagi pemerintah untuk mendirikan lembaga penjamin simpanan dengan lembaga penjamin pemerintah. Undang-Undang Perusahaan Penjamin Simpanan mensyaratkan penjaminan terhadap simpanan nasabah yang akan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sektor perbankan, sekaligus mengurangi risiko kelebihan beban anggaran negara atau menimbulkan moral hazard. Lembaga penjamin simpanan atau LPS mengatur penjaminan simpanan bagi nasabah perbankan berdasarkan Undang-Undang Lembaga Penjamin Simpanan. LPS bertanggung jawab untuk melindungi uang rakyat dengan memastikan bahwa bank memiliki cukup uang untuk menutupi setiap simpanan yang dilakukan masyarakat. Pasal 24 tahun 2004 adalah untuk melindungi uang rakyat, kita perlu memastikan bahwa kita memiliki cukup uang untuk menutupi simpanan orang lain. Sistem perbankan adalah sistem yang membantu kita menyimpan uang dengan aman. Lalu yang terakhir, kesimpulan. Kesimpulannya yaitu bank asing yang berupaya dalam bidang bank universal hanya bisa didirikan dalam wujud kantor cabang dari bank yang telah terdapat di luar negeri ataupun bank kombinasi antara bank asing serta bank nasional yang berbadan hukum Indonesia. Bank kombinasi tersebut wajib berupa perseroan terbatas. Lalu LPS ialah bagian dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan. Guna dari LPS itu sendiri merupakan untuk melindungi dana nasabah yang disimpan pada bank yang terlikuidasi. Pemerintah pula menetapkan prinsip kehati-hatian yang mewajibkan pihak bank untuk senantiasa tidak berubah-ubah dalam melakukan peraturan perundang-undangan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.